Ayo. Jawabnya pakai mic. Ayo. Ada yang tahu? Oke, silakan sebutkan namanya. Ayo naik. Harus berani, harus Berani. berdiri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suruh pulang kan cepet ya. Ayo bacain tadi kita ada berapa? Kita ada berapa? 3. Ya, bukan? Mata, hidung, sama telinga. Ada yang lain lagi nggak? Coba. Iya, Miss Rama, silakan. Ayo, Isi. nggak apa-apa, salah juga. Kira ada berapa? Itu artinya ada 6. Ada mata, hidung, telinga, mulut, kulit, sama Oh, nggak tahu lagi. Oke, tepuk tangan dulu buat yang menjawab. Ya, Baik. nggak ada yang salah ya, tapi ada yang kurang dikit. Jadi panca itu kan 5. Jadi mata, hidung, telinga, kulit, sama lidah untuk perasa atau pengecap ya. Itu. Lanjut. Maaf ya Bapak. Nah ini kita mulai dari mata ya. Nah ini mata dari jendela dunia namanya. Lanjut. Nah ini bagian-bagian mata ya yang sering kita lihat. Ada kelopak, ada konjungtiva, ada pupil, iris, lensa, kornea. Itu semua fungsinya untuk penglihatan. Nah ini kalau matanya dibelah itu gambarannya kayak gini dari luar ke dalam. Jadi kalau ada sinar masuk atau cahaya masuk diterima sama pupil. Diatur gimana kalau kita dapat cahaya yang terlalu terang. Nah dia yang ngatur tuh. Nanti sampai kita bisa bedain warna itu sama retina ya. Saraf-saraf mata juga ada. Terus kita bisa melihat di tempat gelap kita masih bisa melihat benda-benda. Nah itu juga di mata ya yang ngatur. Nah lanjut Bu, itu nggak usah dihafalin ya. Nah ini kelainan mata yang sering kita temui. Contohnya konjungtivitis, langsung aja ke gambar. Nah ini konjungtivitis, pasti ada yang pernah lihat kan ya? Sakit mata, matanya merah, belekan, berair, lengket, gatel, perih. Nah itu konjungtivitis penyakitnya. Nah itu langsung berobat ke puskes ya, jangan ditetesin atau berobat ke dokter lah. Jangan ditetesin macam-macam nanti malah salah obat. Nah ini trauma fisik. Makanya kalau main di sekolah hati-hati ya. Nanti jangan kita mukul yang bahaya kayak mata. Nah itu nanti bisa perdarahan di dalam mata ya. Lanjut. Ya, mainnya jangan bercandanya terlalu ini. Apa? Misalnya pakai pensil atau pulpen, nanti kecolong matanya. Kasihan ya. Iya, Mata ya. boleh bawa ke sekolah? Enggak. Makanya tidak boleh. Ya, mungkin di rumah juga ya, hati-hati ya. Nah ini trauma kimia mata, maksudnya yang berbau cairan ya. Kadang matanya bisa kena sabun atau apa, itu jangan dikucek tapi langsung dicuci dulu pakai air mengalir ya untuk sementara. Lanjut. Ini hordeolum. Hordeolum nama penyakitnya. Itu biasanya kita lihat matanya bintitan ya. Itu ada peradangan di kelopak mata. Biasanya dikasih salep. Bukan intip ya Bu? Bukan. Oh tahunya ngintip ya. Nah itu ya. Lanjut. Nah, gimana kita tahu mata kita sehat atau normal ya?
biasanya ada pemeriksaan tajam penglihatan. Dari jarak 5 meter kita disuruh baca menyebutkan huruf. Kalau kita bisa kelihatan sampai bawah, berarti mata kita masih normal. Kalau misalnya nggak kelihatan, biasanya disuruh pakai apa? Kacamata, ya. Nah, Iya, semua enggak? Coba tes matanya. Yang paling bawah ada yang kelihatan? Nah, biasanya kelihatan nih kalau misalnya di kelas udah duduk paling depan, bu guru nerangin di papan tulis nggak kelihatan. Nah, itu coba periksa ke dokter ya. Lanjut. Nah, kalau mau tahu buta warna apa enggak, ini ada tes namanya Ishihara. Dia kayak buku, nanti disuruh sebutin angka, ya. Kalau misalnya ini nggak kebaca nih angka 12, nah berarti dia ada gangguan dalam melihat warna. Kelihatan semua angkanya? Ya, Alhamdulillah. Aman berarti ya. ini nomor berapa? Nomor berapa terakhir? Alhamdulillah normal. Lanjut aja. Nah, kita kan jangan sampai mengobati ya. Jadi sebelum kena penyakit kita harus mencegah. Mencegahnya dengan apa kalau untuk mata? Makan apa? Wortel itu baiknya mengandung vitamin apa wortel? Nah, terus jangan sering megang mata ya. Tangan kita ini kan banyak kuman. Jadi kalau kita pegang mata, nanti kumannya pindah ke mata. Ya. Terus kalau baca harus gimana? Jaraknya harus berapa senti biasanya? 15 cm. Pulang kampung itu mah. Nah, apa? Coba. Jaraknya 30 sampai 40 cm. Terus kita boleh nggak baca di ruang gelap? Boleh ya. Atau sekarang anak-anak sering megang apa ini? HP, gadget, gimana itu? Kalau megang HP boleh lama-lama? Nggak boleh ya? Ya, karena matanya udah sampai berair, udah panas, paksa terus, ya kan? Ya, jangan itu ya. Ya, lanjut. Nah, yang kedua panca inderanya namanya telinga ya. Ini bagian-bagian telinga. Jadi dari luar ada daun telinga, ya, liang telinga, ada rumah siput, lalu ada saraf di telinga yang tulang-tulang pendengaran juga ada. Nanti suara itu diteruskan sampai ke otak, ya. Lanjut. Nah, ini gendang telinga. Kita sering dengar kan gendang telinga. Nah, ini kalau gendang telinga yang masih bagus, dia masih tertutup ya. Kalau yang sudah robek, biasanya ini ya, keluar cairan. Kenapa bisa begitu? Nah, lanjut. Nah, tadi yang liang telinganya sampai robek atau tadi keluar cairan, biasanya karena ada infeksi ya. Ada infeksi, bisa aja ngorek telinga terlalu ke dalam, kena gendang telinganya sampai robek ya. Atau orang yang lagi pileknya lama, nggak sembuh-sembuh, nggak diobatin, itu juga bisa nyambung ke telinga. Makanya kalau lagi pilek, jangan dilama-lamain ya, bilang ke orang tuanya biar diobati. Nah, jadi kalau ngorek telinga nggak boleh terlalu dalam, atau nggak boleh sendiri kalau masih anak-anak. Jangan nanti ngambil cotton bud atau ngambil apa yang tajam dikorek sendiri.
kena gendang telinga udah nggak bisa dengar. Ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang hidung ya. Nah, hidung biasanya kelainan yang kita temui mimisan. Apa itu mimisan? Ya, keluar darah ya. Kalau ada mimisan, misalnya di kelas teman kita ada mimisan, kita bilang apa? Suruh ngedongak atau gimana? Ya, suruh nggak boleh ngedongak, nanti dia masuk ke saluran nafas, ke paru-paru, orangnya jadi tersedak. Jadi suruh ini aja dulu, sambil dikompres es ya. Iya, biar darahnya berhenti. Lanjut. Nah, ini menjaga kesehatan hidung. Jadi jangan masukin benda yang kecil-kecil ke dalam hidung ya. Nanti nggak bisa dikeluarin, jadi susah bernafas, harus ke UGD ya. Atau menghirup zat-zat kimia, zat-zat yang terlalu tajam baunya ya. Ini cacingan. Nah, ini contoh-contohnya kenapa bisa cacingan. Misalnya bermain tidak pakai alas kaki. Tadi tidak cuci tangan pakai sabun, langsung makan. Kalau ada telur cacingnya langsung ikut masuk ke dalam perut, ya kan? Nah, ini kalau kecacingan ya, mual, muntah, makannya banyak tapi nggak gemuk ya, karena cacing makannya. Nah, berat badan naik-naik, lemes, lelah. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya? Atau kecepatan atau gimana? Enggak? Ayo tanya. Ada yang nanya? Ayo. Tidak ada, lanjut ya. Macam cacing. Bagus ya kontennya. Makanya harus cuci tangan. Iya ya. Dibaca. Coba dibaca. Seru nggak tuh? Masih mau jorok-jorokan? Dilihat Yang sering di anak-anak kecil biasanya. nah, kalau pantatnya gatel gitu. Ini ternyata di dalamnya. Nah, ini pencegahannya ya. Tadi kan serem-serem ya gambarnya ya. Nah, apalagi kalau di dalamnya sampai ribuan tadi, aduh kan ngeri ya. Jadi gimana? Nah, yang kukunya panjang-panjang dipotong ya. Terus apa? Terus apa tadi? CTPS apa? TPS sama
ada laler-laler, masih mau beli nggak? Kan ya, bagusnya sih bawa bekal dari rumah ya. Jadi jelas, sehat ya. Nah, lanjut aja. Ya ini tadi kalau bermain pakai alas kaki ya. Terus minum obat cacing biasanya berapa kali setahun? 2 kali. Berarti 6 bulan sekali ya. Nah ini lagi panca indera tadi ya. Yang ke tadi udah apa? Mata, hidung, telinga. Ini yang keempat kulit ya. Nah, penyakit kulit bisa disebabkan hewan. Salah satunya ini kutu. Skabies nama penyakitnya. Biasanya dia adanya di orang-orang yang tinggalnya banyak gitu. Karena apa? Misalnya tempat tidurnya spraynya jarang ganti, atau alat-alat mandinya bergantian, handuk, sabun gantian. Jadi kalau ada yang sakit kulit kena semua ya, dia cepat nular. Nah lanjut Bu. Ini contohnya ya kalau kena di kulit ya, ada gatal-gatal, bintil berair. Kalau dia garuk jadi merembet semuanya. Nah gatalnya biasanya kerasanya di malam hari karena dia lagi tidur, nggak ada kegiatan, jadi gatal banget ya. Kalau siang karena dia ada kegiatan nggak berasa banget. Nah tadi kan disebabkan oleh hewan ya, kutu yang yang sekarang jamur. Ini jamur, contohnya pandu, kadas, kurap, ya, itu yang lebar-lebar itu. Itu contohnya kalau karena jamur. Lanjut Bu. Nah itu juga sama penularannya, bisa ditularkan dari apa? Alat mandi yang bergantian, sabunnya jadi satu, handuknya bareng, atau bajunya gantian, atau dia pakai baju yang terlalu tebal, nggak nyerap keringat, lembab. Nah jamurnya paling suka ya. Nah jadi mandi harus bersih, pakai sabun 2 kali sehari. Nah ini cacar air. Kalau cacar air disebabkan oleh virus ya. Makanya orangnya biasanya kalau kena cacar apa? Demam ya, demam tinggi, kadang ada batuk pilek. Nah itu bintil-bintil berair. Siapa yang udah pernah kena cacar? Belum ada? Oh, udah pernah kena. Biasanya kalau udah kena sekali seumur hidup ya. Nah itu kalau dia demam dikasih obat penurun panas. Nanti karena dia virus berarti minum obat anti virus. Terus dikasih salep ya. Nah biasanya kalau kena cacar nggak boleh masuk sekolah ya. Takut nanti nularin temannya. Biasanya udah sembuh banget baru dia masuk. Lanjut. Ini juga salah satu penyakit disebabkan virus, tapi ini sampai ke mulut sampai ke dalam ya. Lanjut. Nah kalau kesehatan kulit gimana tadi? Mandi harus pakai sabun 2 kali sehari minimal ya. Kalau keringetan langsung ganti baju. Terus jangan bergantian alat mandi, handuk, sabun nggak boleh jadi satu ya. Terus banyak makan apa? Sayur, buah karena banyak mengandung vitamin A, C, E ya. Kenapa? Habis konser? Iya nyeri biasanya ya. Bisa kalau misalnya dia ada infeksi bisa disertai demam.
Kalau misalnya karena alergi, misalnya dia makan coklat, permen, alergi, biasanya nggak demam ya, tapi gejalanya sama. Biasanya nyeri nelan, kadang ada batuk-batuk ya, batuk kering. Jadi penyebabnya bisa itu tadi, bisa karena infeksi, alergi, ya. Ini penyakit yang saluran napas ya, contohnya batuk, pilek. Apalagi sekarang, kemarin kita habis pandemi, penyakit apa namanya? COVID. Nah itu salah satu contoh penyakit saluran napas. Makanya sekarang harus pakai apa? Masker, sering cuci tangan ya. Ini tadi ditanyain radang tenggorokan. Tenggorokannya warnanya merah ya, karena meradang, sakit nelen. Nah itu bisa disebabkan makanan, minuman yang merangsang alergi. Jadi minumnya air hangat ya, jangan udah sakit nelen minumnya es, tambah sakit ya. Ini amandel. Amandel itu yang kanan kirinya pada bengkak ya. Nah, kalau misalnya udah kasih obat nggak kecil-kecil amandelnya sebulan kumat sampai 3 kali, nah itu harus dioperasi. Kalau ini tipes sudah di saluran cerna ya, bukan saluran nafas lagi. Kalau tipes biasanya di mana orangnya? Sama, karena dia kuman, penyebabnya jadinya dia demam. Biasanya perutnya sakit, muntah. Kalau nggak mencret, buang air besarnya susah, ya. Nah itu karena apa penyebabnya? Karena makanannya nggak sehat, kotor, atau tercemar ya. Itu tadi gejalanya panas, ada mual, muntah, diare, buang air besarnya susah, lemes ya. Oke, kalau demam lebih dari 3 hari harus kemana? Ke dokter ya, jangan coba-coba obat-obat sendiri, karena kalau udah lewat 3 hari demam harusnya cek darah biasanya. Nah, udah selesai, pusing ya, banyak ya. Nanti, ya ini belum semua, ada penyakit-penyakit yang disebabkan nyamuk kan? Nah, iya, DBD, malaria. Oke, ada yang nanya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Coba, apa ada yang mau presentasi? Ada yang mau bicara? Oh enggak, boleh tanya ya. Iya, siap ditanya. Oh, ini yang siap Bu. Siap, oke. Silakan Bu Dokter, mungkin ada yang mau ngikutin Bu Dokter mempresentasikan. Kalau dokter cilik sama kayak Bu Dokter, harus bisa mempresentasikan juga ya. Iya. Nanti biasanya kalau dulu itu ada bikin apa itu? Bikin kayak misalnya siklus